Suara piring pecah masih menggema saat suamiku mengusirku bak sampah tak berguna. Dia pikir dia raja, sampai seorang pria parubaya masuk dan meruntuhkan kesombongannya dalam sekejap. Hari ini, suamiku akan belajar siapa pemilik sebenarnya dari semua kemewahan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perang. Bunyi pecahan keramik yang menghantam lantai marmer itu seolah merobek gendang telingaku. Serpihan-serpihan tajam dari piring porselen mahal kesayanganku kini berserakan di dekat kakiku, hanya berjarak beberapa sentimeter dari jari-jari kakiku yang telanjang. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena terkejut, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba menyergap dada. Aku mendongak, menatap sosok pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku. Pria yang dulu berjanji akan melindungiku, kini berdiri menjulang dengan wajah merah padam dan napas memburu. Kedua tangannya terkepal di samping tubuhnya, seolah menahan dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar memecahkan piring. "Sudah cukup, wanita tua," teriaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tengah rumah kami yang mewah. Urat-urat lehernya menonjol, menandakan emosi yang sudah memuncak. Aku ternganga, lidahku keluh. "Mas, apa maksudmu? Aku hanya bertanya kenapa kamu pulang terlambat lagi." "Jangan banyak tanya," potongnya kasar. Matanya menatapku dengan tatapan jijik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tatapan itu seolah-olah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. "Aku muak melihat wajahmu setiap hari. Aku lelah pulang ke rumah dan melihat wanita lusuh sepertimu yang hanya tahu menghabiskan uangku." Air mataku mulai menggenang. "Lusuh?" Aku menunduk melihat penampilanku. Aku memakai daster rumahan yang bersih. Rambutku kusut karena seharian membereskan rumah besar ini sendirian tanpa pembantu karena dia bilang kita harus hemat bulan ini. Padahal, aku tahu betul gaji dan bonusnya bulan ini sangat besar. "Mas, aku istrimu." Suaraku bergetar. "Istri?" Dia tertawa, sebuah tawa kering yang menyakitkan. "Kamu itu beban. Lihat dirimu di cermin, Melinda. Kamu sudah tidak menarik lagi. Kulitmu kusam, badanmu tidak lagi seperti dulu. Kamu pikir aku betah?" Kata-kata itu menghunjam jantungku lebih tajam daripada serpihan piring di lantai. Aku telah mengorbankan masa mudaku, karierku, dan bahkan perawatan diriku demi melayaninya. Demi memastikan dia bisa bekerja dengan tenang dan pakaiannya selalu rapi. Dan ini balasannya? Suamiku berjalan cepat menuju kamar utama. Aku mendengar suara lemari dibuka dengan kasar, diikuti bunyi barang-barang yang dilempar. Tak lama kemudian, dia kembali ke ruang tengah sambil menyeret sebuah koper besar milikku. Koper tua yang kubawa saat pertama kali kami menikah. Dia melempar koper itu ke hadapanku. "Kemasi barang-barangmu. Tak ada yang butuh kau di rumah ini. Sekarang juga, keluar." Aku menatap koper itu, lalu menatap wajahnya. "Mas, ini rumah kita. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Kita membangun ini bersama." "Rumah kita?" potongnya lagi dengan nada mengejek. "Ini rumahku. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan. Aku yang bekerja keras banting tulang sementara kamu hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Jangan mimpi, Melinda. Semua yang ada di sini adalah hasil keringatku. Kamu tidak punya hak apa-apa." Dadaku sesak. Ironi ini begitu menyakitkan hingga rasanya aku ingin tertawa. Dia bilang ini rumahnya? Dia bilang dia yang membayar semuanya? Betapa dia tidak tahu apa-apa. Kebodohan dan kesombongannya benar-benar telah menutup matanya. "Mas, kamu harus berpikir jernih." Aku mencoba memperingatkannya untuk terakhir kali, menekan emosi yang bergejolak. "Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali seumur hidupmu." "Menyesal?" Dia mendengus, melangkah maju mendekatiku hingga aku bisa mencium aroma parfum wanita lain yang samar tertinggal di kemejanya. "Satu-satunya penyesalanku adalah menikahi wanita kampung sepertimu. Sekarang, cepat pergi sebelum aku menyeretmu keluar." Tepat saat tangannya hendak mencengkeram lenganku untuk memaksaku berdiri, bel pintu depan berbunyi. Bukan bunyi bel biasa, melainkan ketukan pintu yang keras dan tidak sabaran,
seolah tamu di luar sana tahu ada keributan di dalam dan ingin segera masuk. Suamiku berhenti sejenak, tampak terganggu. Siapa lagi yang bertamu jam segini? Pengganggu, gerutunya. Dia melepaskan tangannya dariku dan berjalan menghentak-hentak menuju pintu utama. Tunggu di situ, jangan pikir kamu bisa lolos. Setelah aku mengusir tamu ini, giliran kamu yang kubuang. Aku masih duduk bersimpu di lantai, di antara pecahan piring, air mata mengalir di pipiku. Namun, di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api kemarahan yang selama ini kupadamkan demi keutuhan rumah tangga. Aku mendengar pintu depan dibuka dengan kasar. Cari siapa? Tidak lihat ini sudah jam berapa? Bentak suamiku kepada tamu itu. Hening sejenak. Tidak ada suara permintaan maaf atau salam dari tamu tersebut. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki sepatu pantofel yang berat melangkah masuk ke dalam rumah, mengabaikan protes suamiku. Hei, siapa kamu? Berani sekali masuk tanpa izin. Suara suamiku terdengar panik sekarang. Aku menoleh ke arah pintu masuk ruang tengah. Sosok itu muncul. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang dijahit sempurna, rambutnya yang memutih tertata rapi, dan aura kewibawaan yang begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa berat. Di belakangnya, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam berdiri siaga. Itu ayah. Ayahku menatap sekeliling ruangan dengan tatapan dingin, lalu matanya berhenti pada pecahan piring di lantai dan aku yang terduduk menangis. Rahangnya mengeras. Sorot matanya yang tajam kemudian beralih ke suamiku, Reza, yang kini berdiri kaku di dekat pintu. Reza tampak bingung. Dia belum pernah bertemu ayahku. Selama pernikahan kami, aku selalu beralasan bahwa orang tuaku adalah petani sederhana di desa yang tidak bisa bepergian jauh. Dan Reza yang sombong tidak pernah mau repot-repot mengunjungi, gubuk, mertuanya. Hei, Pak Tua, keluar dari rumahku. Reza mencoba menggertak, meski suaranya terdengar sedikit goyah melihat dua pengawal di belakang ayah. Atau kupanggil satpam. Ayah tidak menjawab. Dia melangkah perlahan mendekati Reza. Setiap langkahnya terdengar tegas di lantai marmer. Ayah berdiri tepat di hadapan Reza, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Rumahmu? Tanya ayah dengan suara bariton yang tenang namun menusuk. Kau mengusir pemilik rumah ini dari rumahnya sendiri? Nyalimu besar juga untuk ukuran tikus kantor. Wajah Reza seketika pucat pasi. Dia mundur selangkah, terintimidasi. Apa maksudmu? Siapa kau? Ayah tidak mempedulikan pertanyaan Reza. Dia berjalan melewatinya dan menghampiriku. Dengan lembut, ayah mengulurkan tangannya padaku. Bangun, nak. Tidak pantas seorang putri menangis di hadapan pelayan yang tidak tahu diri. Aku menyambut tangan ayah. Tanganku gemetar, tapi genggaman ayah yang kuat memberiku kekuatan. Aku berdiri, menghapus air mataku, dan menatap Reza. Reza membelalakan matanya, menatapku dan ayah bergantian. Nak? Dia ayahmu? Petani kampung itu? Reza tertawa gugup, mencoba mencerna situasi. Melinda, bilang pada bapakmu ini untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga kita. Dan suruh dia keluar, dia mengotori lantai. Ayah berbalik perlahan. Tatapannya kini penuh dengan amarah yang tertahan, seperti badai yang siap menghancurkan segalanya. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jasnya, dan melemparkannya tepat ke wajah Reza. Baca itu, perintah ayah dingin. Reza menangkap kartu itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya, dan detik demi detik berlalu, warna darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap ayah dengan horor, lalu menatapku dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Di kartu itu tertulis, Damar Wijaya, CEO founder Damar Group. Perusahaan raksasa tempat Reza bekerja, tempat di mana dia selama ini membanggakan diri sebagai manajer yang sukses. Pria yang berdiri di hadapannya bukan hanya mertuanya, tapi pemilik tunggal perusahaan yang memberinya makan. Pak Damar, bisik Reza, suaranya nyaris tak terdengar. Kakinya tampak lemas. Kau baru saja mengusir anakku dari rumah yang sertifikatnya atas namanya sendiri. Reza, ucap ayah datar.
Dan kau baru saja menghina putri tunggal pemilik perusahaan tempatmu mengemis gaji. Suasana hening mencekam. Dunia Reza baru saja runtuh, dan ini baru permulaan. Aku menatap suamiku yang kini tampak sekecil semut. Rasa sakit di hatiku perlahan berganti menjadi rasa dingin yang mematikan. Melihat wajah pucat Reza yang kini berdiri gemetar di hadapan ayah, pikiranku melayang mundur, meninggalkan ruang tengah yang tegang itu menuju masa lalu. Sebuah masa di mana cinta masih menjadi alasan utamaku bernapas, masa di mana aku begitu bodoh dan naif mempercayai bahwa ketulusan adalah segalanya. 5 tahun yang lalu, aku bertemu Reza di sebuah perpustakaan kota. Saat itu, dia hanyalah seorang sarjana baru yang sedang berjuang mencari pekerjaan, dengan kemeja yang warnanya mulai pudar dan sepatu yang solnya sudah tipis. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya, pada semangatnya yang berapi-api saat berbicara tentang mimpi-mimpinya untuk sukses. Aku adalah Melinda Wijaya, putri tunggal Damar Wijaya, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Namun, aku lelah dengan pria-pria yang mendekatiku hanya karena melihat nama belakangku atau saldo rekening ayah. Aku menginginkan cinta yang murni, cinta yang tidak memandang harta. Oleh karena itu, aku membuat keputusan gila. Aku menyembunyikan identitas asliku. Aku memperkenalkan diri sebagai Melinda, gadis yatim piatu yang bekerja sebagai penulis lepas dengan penghasilan pas-pasan. Aku tinggal di sebuah kos sederhana, meninggalkan segala kemewahan pentousenya ayah, hanya untuk melihat apakah Reza benar-benar mencintaiku apa adanya. Dan dia, setidaknya pada awalnya, tampak meyakinkan. Aku akan membahagiakanmu, Mel, katanya dulu saat melamarku dengan cincin perak murah di pinggir jalan. Mungkin sekarang aku belum punya apa-apa, tapi aku janji akan bekerja keras. Kita akan punya rumah sendiri, mobil sendiri, dan aku tidak akan membiarkanmu kesusahan. Kata-kata itu begitu manis, begitu tulus di telingaku. Ayah sebenarnya menentang keras. Kau bermain api, Melinda, kata ayah saat aku meminta restunya diam-diam di kantor pusatnya yang megah. Pria yang tidak tahu siapa dirimu tidak akan pernah benar-benar menghargaimu saat dia nanti merasa lebih hebat darimu. Uji dia dengan kemiskinan, maka kau akan melihat kesetiaannya. Tapi uji dia dengan kekayaan sedikit saja, kau akan melihat watak aslinya. Aku mengabaikan peringatan ayah. Aku yakin Reza berbeda. Maka menikahlah kami dengan pesta yang sangat sederhana. Hanya akad nikah di KUA dan makan malam kecil. Awal pernikahan kami terasa indah meski serba kekurangan. Kami tinggal di kontrakan petak. Aku ingat bagaimana aku harus bangun jam 4 pagi untuk memasak bekalnya agar dia bisa hemat uang makan siang. Aku ingat bagaimana kami berbagi satu payung saat hujan deras menunggu angkutan umum. Saat itu, Reza selalu menggenggam tanganku erat dan berkata, "Sabar ya, sayang. Nanti kalau aku sukses, kamu ratunya." Titik balik itu dimulai 3 tahun lalu. Reza akhirnya diterima bekerja di Damar Group, perusahaan milik ayah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia diterima bukan hanya karena kemampuannya, tapi karena ada tangan gaib yang memuluskan CV-nya masuk ke meja HRD, tanganku. Aku meminta ayah memberinya kesempatan, dengan syarat ayah tidak boleh mengungkapkan identitasku. Karir Reza melesat cepat. Dari staf biasa, naik menjadi supervisor, lalu asisten manajer, dan terakhir menjadi manajer regional. Gajinya naik berlipat-lipat. Fasilitas kantor mulai berdatangan. Mobil dinas, tunjangan pakaian, tunjangan perjalanan. Saat itulah, perlahan tapi pasti, Reza mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Dia mulai mengeluh tentang masakanku yang katanya kurang variasi. Dia mulai membelikan dirinya sendiri pakaian-pakaian branded dengan alasan tuntutan penampilan kantor. Sementara dia menyuruhku menunda membeli baju baru karena harus menabung untuk rumah. Lalu, sikapnya makin menjadi-jadi setelah kami pindah ke rumah mewah ini setahun yang lalu. Rumah yang dia kira dia beli dengan hasil tabungan dan bonusnya. Padahal, uang muka yang dia bayarkan itu sebenarnya dikembalikan oleh pengembang, yang merupakan anak perusahaan ayah, ke rekening tabungan khusus atas namaku, dan sisa cicilannya disubsidi habis-habisan tanpa dia sadari. Di matanya, dia adalah pria hebat yang mampu membeli rumah miliaran rupiah dalam waktu singkat. Egonya melambung setinggi langit. Kebohongan demi kebohongan mulai terajut rapi.
Aku harus lembur. Ada meeting dengan klien penting. Katanya suatu malam, 6 bulan yang lalu. Saat itu aku percaya. Aku bahkan menunggunya sampai jam 2 pagi dengan teh hangat yang sudah dingin. Minggu depan aku harus dinas ke Bali, ada konferensi, katanya bulan lalu. Aku menyiapkan koper pakaiannya dengan rapi, menyetrika kemejanya hingga licin, dan mendoakan keselamatannya. Tapi insting seorang istri tidak bisa dibohongi selamanya. Perubahan itu terasa di udara. Dia menjadi dingin di tempat tidur. Dia sering menyembunyikan ponselnya. Dia mengganti kata sandi gawai-gawainya. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai merendahkanku secara verbal. Kamu tuh nggak ngerti urusan bisnis, Mel. Otakmu nggak nyampe, ucapnya seringkali saat aku bertanya tentang pekerjaannya. Atau kalimat seperti, uang belanja kurang lagi, kamu boros banget sih. Padahal kerjanya cuma di rumah. Padahal, aku tidak pernah meminta uang sepeser pun untuk keperluan pribadiku. Uang yang dia berikan murni untuk makan dan listrik. Baju-bajuku sudah lama tidak berganti, skincareku habis dan tak terbeli. Aku diam karena aku pikir dia sedang stres dengan beban kerja yang tinggi. Aku berusaha menjadi istri yang pengertian, istri yang sholehah. Namun, di balik topeng, kerja keras, itu, ada bangkai yang dia sembunyikan. Flashback ini membawa ingatanku pada momen 1 minggu yang lalu. Momen ketika aku menemukan noda pertama. Saat itu Reza sedang mandi, dan dia lupa membawa ponsel kerjanya ke kamar mandi, kebiasaan yang biasanya dia jaga ketat. Ponsel itu bergetar di atas nakas. Sebuah pesan masuk. Nama kontaknya, Pak Rian, Logistik. Aneh. Kenapa bagian logistik mengirim pesan jam 10 malam dengan emotikon hati? Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Aku tahu sandinya, tanggal lahir ibunya, satu-satunya wanita yang dia hormati selain dirinya sendiri. Layar terbuka. Dan pesan itu terbaca jelas di notifikasi pop-up. Mas, makasih ya transferannya. Apartemennya bagus banget. Nggak sabar nunggu kamu, dinas, lagi minggu depan. Love U. Duniaku berhenti berputar saat itu. Pak Rian, ternyata adalah wanita. Transferan? Apartemen? Jadi selama ini, saat dia memarahiku karena membeli deterjen yang agak mahal, dia sedang membelikan apartemen untuk selingkuhannya? Aku tidak melabraknya malam itu. Aku meletakkan kembali ponselnya dengan hati-hati, lalu pergi ke kamar mandi tamu dan menangis di bawah shower agar suaraku tak terdengar. Air mata itu bukan hanya karena sakit hati dikhianati, tapi karena rasa jijik pada diriku sendiri yang telah begitu buta. Aku teringat semua momen di mana dia membandingkanku dengan rekan-rekan kerja wanitanya. Lihat tuh Bu Siska, rapi, wangi, pintar. Nggak kayak kamu, bau bawang. Ternyata, itu bukan sekadar kritik. Itu adalah perbandingan nyata dengan seseorang yang sudah ada dalam hidupnya. Ayah benar. Uang telah mengubah Reza. Atau mungkin, uang hanya memperlihatkan siapa Reza sebenarnya. Topeng pria sederhana yang kucintai dulu telah hancur, menyisakan wajah serakah yang memuakan. Kembali ke masa kini, aku menatap Reza yang masih memegang kartu nama ayah dengan tangan gemetar. Wajah sombong yang biasa dia pamerkan saat menghinaku kini lenyap tak berbekas. Dia terlihat seperti tikus yang terperangkap. Jadi, suaraku memecah keheningan, membuat Reza tersentak kaget. Aku melangkah maju, berdiri di samping ayah. Rasa takutku di bab 1 sudah hilang sepenuhnya. Kini yang ada hanya rasa dingin yang menusuk. Jadi, Mas Reza yang terhormat, ujarku sambil tersenyum miring, meniru senyum mengejek yang sering dia berikan padaku. Kamu bilang ini rumahmu? Kamu bilang aku wanita tua yang tidak berguna? Kamu bilang aku menumpang hidup? Aku menoleh pada ayah, memberikan kode. Ayah mengangguk kecil, memberikan ruang bagiku untuk mengambil alih panggung. Katakan padanya, ayah, berapa gaji seorang manajer regional sebenarnya? Dan apakah gaji itu cukup untuk membeli rumah di kawasan elit ini, 2 mobil mewah, dan oh ya, sebuah apartemen untuk Pak Rian? Mata Reza membelalak, hampir keluar dari rongganya. Kamu tahu. Aku tertawa pelan. Aku tahu semuanya, Mas. Dan malam ini, kamu akan menyadari bahwa kesalahan terbesarmu bukan hanya berselingkuh,
tapi meremehkan wanita yang tidur di sebelahmu. Ingatanku kembali terseret ke 1 minggu yang lalu, hari di mana takdir seolah berpihak padaku untuk membuka tabir busuk yang selama ini tertutup rapat. Hari itu adalah hari Selasa, hari yang biasanya berjalan membosankan dengan rutinitas yang sama. Reza bangun terlambat karena alarm ponselnya tidak berbunyi, atau mungkin dia sengaja mematikannya. Dia panik, berlarian di dalam kamar sambil memakai dasi dengan asal-asalan. Kopi yang sudah kusiapkan di meja makan bahkan tidak disentuhnya. Aku telat ada rapat anggaran. Minggir, bentaknya saat aku mencoba membenarkan kerah kemejanya yang terlipat. Dia mendorong bahuku pelan, lalu menyambar tas kerjanya dan berlari keluar rumah menuju mobil dinas yang terparkir di garasi. Suara deru mesin mobil menjauh, meninggalkan keheningan di rumah besar ini. Aku menghela napas panjang, mencoba memaklumi sikap kasarnya sebagai bentuk tekanan pekerjaan. Aku mulai membereskan meja makan, mencuci cangkir kopi yang tak tersentuh itu, ketika mataku menangkap sesuatu yang tergeletak di atas meja konsol dekat pintu masuk. Sebuah tablet. Itu bukan tablet kantor yang biasa dia bawa. Itu adalah tablet pribadi keluaran terbaru yang dia beli bulan lalu dengan alasan untuk main game kalau lagi stres. Biasanya, benda itu tidak pernah lepas dari tangannya. Bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Reza sangat protektif terhadap benda pipih berwarna hitam itu. Jika aku meminjamnya sebentar saja untuk mencari resep masakan karena ponselku mati, dia akan langsung merebutnya dengan wajah tegang. Jangan sentuh-sentuh barangku. Nanti settingannya berubah, begitu alasannya selalu. Tapi hari itu, dalam kepanikannya, dia meninggalkannya. Jantungku berdegup kencang. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk memeriksa isi benda itu. Dorongan yang lahir dari kecurigaan-kecurigaan kecil yang menumpuk selama berbulan-bulan. Perasaan wanita jarang sekali salah. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengambil tablet itu. Layarnya menyala saat ku sentuh, meminta kata sandi 6 digit. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Sandi salah. Aku mencoba tanggal lahirnya. Sandi salah. Aku mencoba tanggal lahir ibunya, sandi yang sama dengan ponselnya. Sandi salah. Aku terdiam sejenak, menggigit bibir bawahku. Reza bukan orang yang kreatif dalam membuat sandi. Jika bukan tanggal-tanggal penting dalam hidupnya, lalu apa? Pikiranku melayang pada pesan singkat dari Pak Rian, yang kulihat sekilas minggu lalu. Pesan tentang apartemen. Tanggal berapa pesan itu masuk? Tanggal 14. Iseng, aku mencoba kombinasi angka yang kulihat di kalender meja kerjanya yang ditandai dengan spidol merah, 140.295. Entah tanggal apa itu, mungkin ulang tahun seseorang. Klik. Layar terbuka. Napasku tertahan. Layar beranda tablet itu bukan foto kami berdua seperti dulu, melainkan foto default pemandangan laut. Sepi. Namun, aplikasi-aplikasinya tersusun rapi. Jariku melayang di atas ikon galeri foto, ragu sejenak. Apakah aku siap melihat apa yang mungkin akan menghancurkan hatiku? Kamu harus tahu, Mel, bisikku pada diri sendiri. Kamu tidak bisa hidup dalam kebohongan selamanya, Bulan. Aku menekan ikon galeri. Ribuan foto terpampang di sana. Awalnya hanya foto-foto biasa. Foto makanan, foto pemandangan, screenshot pekerjaan. Namun, saat aku menggulir ke bawah, ke album yang diberi nama samar, Project B, duniaku runtuh seketika. Itu bukan proyek kantor. B, itu adalah Bella. Foto-foto mesra mereka berdua memenuhi layar. Ada foto mereka sedang makan malam romantis di restoran mewah tempat aku dan Reza dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami, tempat yang katanya sudah terlalu mahal untuk kami datangi lagi. Ada foto mereka berpelukan di pinggir pantai Bali, saat dia bilang sedang ada konferensi bisnis. Ada foto wanita itu, Bella, memakai kalung berlian yang struk pembayarannya pernah kutemukan di saku celana Reza, tapi dia bilang itu titipan teman kantor. Wanita itu cantik, harus aku akui, muda, modis, dengan riasan wajah sempurna. Sangat kontras denganku yang sekarang hanya memakai daster rumahan dan wajah polos tanpa bedak. Di salah satu video pendek, aku mendengar suara Reza yang merekam Bella sedang tertawa manja. Cantik banget sih calon nyonya Reza. Suara suamiku terdengar di video itu, penuh puja. Ih, Mas Reza.
Terus istri kamu yang di rumah gimana? Tanya Bella dengan nada mengejek. Ah, biarin aja si pembantu itu. Dia cuma pajangan biar orang tua aku nggak bawel. Cintaku cuma buat kamu, Bel. Air mataku menetes jatuh ke layar tablet, mengaburkan wajah Bella yang sedang tertawa. Pembantu. Dia menyebutku pembantu. Istri yang mendampinginya dari nol, yang rela memohon pada ayahnya demi karirnya, dia sebut pembantu. Rasa sakit itu begitu hebat hingga membuat dadaku sesak. Namun, di tengah tangis yang tak terbendung, mataku menangkap sesuatu yang lebih gawat dari sekadar perselingkuhan. Di antara foto-foto mesra itu, terselip foto-foto dokumen. Foto lembaran kertas dengan kop surat perusahaan ayahku, Damar Group. Aku memperbesar foto itu. Itu adalah faktur tagihan dari vendor. Tapi ada yang aneh. Aku kenal betul sistem keuangan perusahaan ayah, karena dulu aku sering membantu ayah memeriksa laporan saat liburan kuliah. Angka-angka di faktur itu tidak masuk akal. Harga pengadaan material konstruksi di markup hingga 40% dari harga pasar. Dan di bagian bawah, ada tanda tangan persetujuan dari manajer regional, Reza Pratama. Aku keluar dari galeri dan membuka aplikasi File Manager. Di sana, aku menemukan folder bernama Laporan Keuangan Bayangan. Isinya adalah serangkaian file Excel yang merinci aliran dana haram. Reza tidak bekerja sendirian. Dia bekerja sama dengan vendor luar untuk menaikkan harga, lalu selisih uangnya dibagi dua. Uang itu masuk rekening atas nama orang lain, yang kemudian ditransfer ke rekening pribadinya yang tidak pernah aku ketahui. Aku membuka satu file bernama Plan Apartemen Bella. Di situ tercatat jelas. Januari, masuk 50 juta, markup proyek jembatan. Februari, masuk 75 juta, fiktif pengadaan alat. Total dana terkumpul, 800 juta. Lunas apartemen Greenview Unit 10B. Tanganku gemetar hebat. Bukan lagi karena sedih, tapi karena amarah yang meledak-ledak. Reza bukan hanya mengkhianati cintaku, dia juga mencuri uang ayahku. Dia menggigit tangan yang memberinya makan. Dia memakai uang perusahaan yang dibangun ayah dengan keringat dan darah untuk membelikan apartemen bagi pelacurnya, sementara dia memarahiku karena membeli daging sapi yang harganya naik 10.000 perak. Ini kriminal. Ini pidana. Aku menyadari satu hal saat itu, aku memegang senjata yang bisa mematikan langkahnya. Bukti perselingkuhan mungkin hanya akan membuatnya malu di pengadilan agama, tapi bukti penggelapan uang ini akan mengirimnya ke penjara dan menghancurkan masa depannya selamanya. Suara gerbang depan terdengar dibuka. Itu pasti Reza yang kembali untuk mengambil tabletnya. Aku punya waktu kurang dari 2 menit. Dengan gerakan cepat yang didorong adrenalin, aku berlari ke kamarku, mengambil flash disk dari laci meja rias, dan menancapkannya ke tablet itu menggunakan konektor yang kebetulan ada di tas laptopnya. Aku menyalin semua folder, foto-foto perselingkuhan, video penghinaan, dan yang paling penting, data Excel korupsi itu. Proses penyalinan terasa berjalan sangat lambat. 50%, 70%, 90%. Suara langkah kaki Reza terdengar tergesa-gesa memasuki rumah. Melinda, kamu lihat tabletku nggak? Teriaknya dari ruang tamu. Tunggu sebentar, Mas. Teriakku dari kamar, berusaha terdengar tenang sambil mencabut flash disk itu tepat saat notifikasi selesai muncul. Aku menyembunyikan benda kecil itu ke dalam saku dasterku, lalu meletakkan tabletnya di bawah bantal tidur, seolah-olah tertinggal di sana. Reza mendobrak pintu kamar. Wajahnya panik, keringat bercucuran. Mana tabletku? Aku menunjuk bantal dengan daguku, berpura-pura sedang melipat selimut. Tadi aku nemu di meja depan, aku amain di sini takut jatuh. Reza menyambar tablet itu, langsung memeriksa layarnya. Dia menghela napas lega saat melihat sandinya masih terkunci. Dia menatapku tajam. Kamu nggak buka-buka kan? Aku menatapnya dengan wajah paling polos yang bisa kubuat. Mas kan tahu aku gaptek. Sandinya aja aku nggak tahu. Reza mendengus. Percaya begitu saja karena dia selalu menganggapku bodoh. Bagus. Jangan lancang pegang barang-barangku. Dia pun pergi lagi, membawa serta bom waktu yang dia kira masih aman tersimpan. Sepeninggal Reza,
Aku duduk di tepi ranjang. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini rasanya berbeda. Tidak ada lagi rasa iba. Tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah tekad yang membara. Aku meraba saku dasterku, merasakan bentuk flash disk dingin itu. Nikmatilah hari-hari terakhir kejayaanmu, Mas, bisikku lirih. Karena sebentar lagi, pembantu yang kau hina ini akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Kembali ke masa kini, di ruang tengah yang penuh ketegangan. Suasana hening yang mencekam masih menyelimuti ruangan setelah aku membongkar identitasku dan ayah. Reza berdiri kaku seperti patung lilin yang hampir meleleh. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah saat mengusirku, kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya, mengalir turun melewati pipinya yang tirus. Ayah, Pak Damar Wijaya, duduk dengan tenang di salah satu sofa tunggal yang masih utuh, kakinya disilangkan dengan gaya aristokrat yang alami. Dua pengawal pribadinya berdiri tegak di belakang sofa, menambah aura intimidasi yang membuat ruangan luas ini terasa sempit bagi Reza. Jadi, Reza mencoba bicara, suaranya terdengar pecah dan serak, sangat jauh dari suara bariton angkuh yang biasa dia gunakan untuk membentakku. Dia menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak gelisah antara aku dan ayah. Jadi selama ini, kamu, Bapak. Duduk, perintah ayah singkat. Tidak perlu nada tinggi, satu kata itu memiliki bobot yang membuat lutut Reza menyerah. Dia jatuh terduduk di lantai, tepat di samping pecahan piring yang tadi dia lempar. Ironis sekali, tadi aku yang di bawah sana, sekarang dia yang terlihat menyedihkan di antara sampah. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian baru. Rasa takut yang biasa kurasakan saat berhadapan dengannya telah menguap entah kemana. Melihatnya ciut seperti ini membuatku sadar. Monster itu hanya menakutkan karena aku membiarkannya tumbuh besar dalam bayang-bayang ketakutanku sendiri. Saat cahaya kebenaran dinyalakan, dia hanyalah bayangan kecil yang tak berarti. Aku melangkah melewati Reza, ujung gaun tidurku menyapu lantai di dekat tangannya yang gemetar. Aku tidak menoleh padanya. Tujuanku sekarang adalah kamar tidur utama. Melinda, sayang. Reza mencoba memanggilku, tangannya berusaha meraih kakiku. Dengerin aku dulu, ini semua cuma salah paham. Aku tadi cuma emosi, aku nggak serius ngusir kamu. Aku berhenti, lalu menatap tangannya yang kotor itu dengan tatapan dingin. Lepaskan, ucapku datar. Reza tersentak dan menarik tangannya. Aku melanjutkan langkahku ke kamar. Di sana, aku membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari pakaian, brankas yang kuncinya hanya aku yang pegang. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru tebal. Map ini adalah hasil kerjaku selama seminggu terakhir. Setelah menyalin data dari tabletnya, aku tidak tinggal diam. Aku menghubungi pengacara kepercayaan ayah secara diam-diam. Aku meminta Baysari, asisten rumah tangga kami yang setia dan sering dibentak Reza, untuk menjadi saksi mata atas semua perlakuan kasarnya selama ini. Aku mengumpulkan rekaman CCTV rumah yang menunjukkan jam pulang Reza yang tidak wajar. Aku membuka map itu sebentar, memastikan semuanya lengkap. Lembar pertama, bukti transfer mencurigakan. Lembar kedua, foto-foto perselingkuhan yang sudah dicetak jernih. Lembar ketiga, salinan sertifikat rumah ini yang asli, yang tertulis jelas atas nama Melinda Wijaya, bukan Reza Pratama. Lembar keempat, surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Aku menatap cermin rias sejenak. Wajah di pantulan cermin itu masih sembab, matanya bengkak, tapi sorot matanya tajam. Kamu bukan korban, Mel, bisikku pada bayangan itu. Kamu adalah putri Damar Wijaya. Tegakkan kepalamu. Aku merapikan rambutku yang berantakan, mengikatnya ke belakang dengan rapi. Aku menghapus sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Sudah cukup air mata untuk pria yang tidak berharga. Sekarang saatnya perhitungan. Aku kembali ke ruang tengah dengan langkah mantap. Map biru itu kupiting di lengan kiriku. Saat aku kembali, Reza sedang bersimpuh di hadapan ayah, memohon-mohon. Pak Damar, sumpah Pak, saya tidak tahu Melinda anak Bapak. Kalau saya tahu. Kalau kau tahu, apa? Potong ayah dengan nada sinis. Kalau kau tahu dia kaya,
Kau akan menjilat kakinya? Kau akan pura-pura mencintainya demi hartanya? Begitu? Reza terdiam, mati kutu. Jawaban apapun yang dia berikan hanya akan menjebaknya. Bangun, Reza, kataku saat sampai di hadapan mereka. Aku melempar map biru itu ke atas meja kopi di depan sofa tempat ayah duduk. Bunyi hempasan map itu membuat Reza tersentak. Apa ini? Tanya Reza, matanya menatap map itu dengan ketakutan. Itu adalah tiketmu menuju kehancuran. Mas, jawabku tenang. Aku berjalan memutari meja dan berdiri di samping ayah, meletakkan tanganku di bahu ayah yang kokoh. Aku sudah muak menjadi penonton dalam drama kehidupanmu di mana kamu adalah rajanya. Sekarang, sutradaranya sudah ganti. Reza mencoba meraih map itu, tapi salah satu pengawal ayah menepis tangannya dengan kasar. Sebelum kita bicara soal nasibmu di perusahaan, kataku sambil menatap lurus ke matanya, kita bicara soal rumah tangga kita dulu. Atau lebih tepatnya, sisa-sisa bangkai dari rumah tangga kita. Mel, tolonglah. Suara Reza mulai bergetar, air mata buaya mulai muncul di sudut matanya. Aku suami kamu. Kita sudah 5 tahun sama-sama. Masa kamu tega hancurin aku kayak gini cuma gara-gara emosi sesaat? Aku minta maaf soal piring itu, aku ganti 10 kali lipat nanti. Aku tertawa, tawa yang hambar dan dingin. Kamu pikir ini cuma soal piring pecah? Kamu pikir aku marah cuma karena kamu bentak aku hari ini? Aku membungkuk sedikit, menatap wajahnya lekat-lekat. Aku tahu soal Bella. Aku tahu soal apartemen Greenview. Aku tahu kamu menyebutku, pembantu, di depan pelacurmu itu. Wajah Reza yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Mulutnya menganga lebar. Rahasia terbesarnya, hal yang paling dia jaga, telanjang begitu saja di hadapan mertuanya yang juga bos besarnya. Dan yang lebih parah, lanjutku, menegakkan tubuh kembali. Aku tahu dari mana kamu dapat uang untuk membiayai gaya hidupmu itu. Kamu pikir ayahku bodoh? Kamu pikir audit perusahaan tidak bisa melacak permainan kotor vendor fiktifmu? Reza menoleh cepat ke arah ayah, matanya memancarkan horor murni. Ayah hanya tersenyum tipis, senyum yang menjanjikan penderitaan. Saya sudah memerintahkan tim audit forensik untuk membongkar laci mejamu sejak 1 jam yang lalu. Reza, ucap ayah santai sambil melihat jam tangan mahalnya. Dan hasilnya sangat menarik. Cukup untuk membuatmu membusuk di penjara selama 10 tahun ke depan. Reza ambruk. Tubuhnya benar-benar terkulai lemas di lantai marmer. Tidak ada lagi sisa kesombongan, tidak ada lagi bentakan kasar. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan istri dan rumah, tapi dia baru saja kehilangan seluruh hidupnya. Tapi aku berbaik hati, Mas, ujarku, memulai permainan psikologisku. Aku belum menyerahkan bukti itu ke polisi. Belum. Reza mendongak, ada secercah harapan di matanya yang putus asa. Melinda, kamu mau maafin aku kan? Kamu masih cinta sama aku kan? Aku janji bakal putusin Bella sekarang juga. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku tersenyum manis, sangat manis hingga terlihat mengerikan. Simpan janjimu. Aku ingin kita bermain sebentar. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu mau merendahkan diri demi menyelamatkan kulitmu sendiri. Aku menunjuk ke arah pintu dapur. Beisari, panggilku. Beisari muncul dengan wajah takut-takut, namun matanya berbinar melihat majikan laki-lakinya yang jahat kini tak berdaya. Iya, Non Melinda. Tolong buatkan kopi untuk ayah. Dan untuk Mas Reza. Aku menatap suamiku yang menyedihkan itu. Ambilkan air pel dari ember bekas ngepel lantai tadi. Dia bilang dia haus akan kekuasaan. Kan? Biar dia minum air kotor dulu supaya sadar. Mata Reza membelalak. Melinda, kamu gila? Aku suamimu. Mantan suami, koreksiku cepat. Dan kalau kamu tidak mau minum, file di map biru ini akan langsung dikirim ke kejaksaan malam ini juga. Pilihan ada di tanganmu, Mas. Harga dirimu, atau kebebasanmu. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa waktu Reza. Aku melihat pergolakan batin di matanya. Antara rasa jijik dan rasa takut. Dan aku tahu,
Pria pengecut seperti dia akan selalu memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Perencanaan balas dendamku baru saja dimulai, dan ini akan menjadi pertunjukan yang sangat memuaskan. Ruang tengah yang biasanya terasa hangat dengan lampu kristal gantung itu, kini terasa sedingin kamar mayat. Udara seolah membeku, memerangkap kami dalam satu adegan drama yang memuakan namun harus diselesaikan. Aku berdiri tegak di samping ayah, menatap pria yang masih berstatus suamiku di atas kertas itu. Reza, pria yang dulu kupuja sebagai imam keluarga, kini hanyalah gumpalan daging yang gemetar ketakutan di atas lantai marmer yang dingin. Bei Sari datang dari arah dapur. Langkahnya ragu-ragu, tangannya gemetar saat membawa sebuah nampan. Di atas nampan itu, bukan cangkir teh porselen cantik yang biasa ia sajikan, melainkan sebuah gelas kaca bening yang berisi cairan keruh berwarna keabu-abuan. Bau apek samar-samar tercium saat ia mendekat. Itu adalah air perasan kain pel yang baru saja ia gunakan untuk membersihkan lantai dapur. Bei Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah meminta izin atau mungkin bertanya apakah aku benar-benar serius dengan perintahku. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa ekspresi. Bei Sari meletakkan gelas itu di hadapan Reza dengan hati-hati, lalu mundur cepat ke belakang sofa, berdiri di sudut ruangan seperti penonton yang takut namun tak bisa memalingkan wajah. Minum. Perintahku datar. Reza menatap gelas itu dengan horor. Jakunnya naik turun. Wajahnya yang pucat semakin terlihat menyedihkan saat terkena pantulan cahaya lampu. Mel, kamu serius? Ini air kotor, Mel. Ini air bekas injakan kaki orang. Sama kotornya dengan mulutmu yang menghinaku tadi. Mas, potongku cepat. Sama kotornya dengan perbuatanmu yang membawa perempuan lain tidur di ranjang kita saat aku pulang ke rumah orang tuaku bulan lalu. Kamu pikir aku tidak tahu? Reza tersentak. Matanya membelalak. Dia mungkin mengira aku hanya tahu soal apartemen, tapi dia tidak menyangka aku tahu dia pernah membawa Bella ke rumah ini. Ingatan itu membuat darahku mendidih kembali. Saat itu, aku pulang ke desa, yang sebenarnya adalah villa pribadi ayah, dengan alasan menengok ibu yang sakit. Ternyata, dia memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menodai rumah kami. Aku tidak. Reza mencoba menyangkal, tapi suaranya tercekat. Pilihanmu sederhana, Mas, sela ayah dengan suara beratnya yang berwibawa. Ayah tidak perlu berteriak. Cukup dengan nada bicara seperti sedang memimpin rapat direksi, auranya sudah cukup membuat nyali Reza menciut. Minum air itu sebagai tanda permohonan maafmu pada istri dan pemilik rumah ini, atau saya telepon Jaksa Agung sekarang juga. Kebetulan beliau teman golf saya minggu lalu. Ancaman itu nyata. Reza tahu betul kekuatan koneksi Pak Damar Wijaya. Jika ayah sudah turun tangan, Reza bukan hanya akan dipenjara, dia akan dimiskinkan sampai ke tulang-tulangnya, dan nama baiknya akan hancur selamanya. Dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun di negeri ini. Tangan Reza terulur gemetar meraih gelas itu. Jari-jarinya yang biasanya memegang pena mahal atau setir mobil mewah, kini terlihat begitu lemah saat menyentuh permukaan gelas kaca murahan itu. Aku melihat pergolakan batin yang hebat di matanya. Rasa jijik, rasa malu, dan ketakutan akan penjara bertarung hebat di kepalanya. Dia mengangkat gelas itu perlahan mendekati bibirnya. Bau apek air pel itu pasti menyengat hidungnya. Aku tidak memalingkan wajah. Aku memaksakan diriku untuk melihatnya. Aku ingin momen ini terpatri di otakku sebagai pengingat bahwa pria ini tidak layak ditangisi. Tunggu, ucapku tiba-tiba saat bibir gelas hampir menyentuh mulutnya. Reza berhenti, menatapku dengan secercah harapan. Mel, kamu gak tegakan? Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Aku tersenyum miring, lalu berjalan mendekat dan berjongkok di hadapannya agar mataku sejajar dengan matanya. Jangan salah paham. Aku menghentikanmu bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin bertanya satu hal sebelum kamu meminumnya. Aku menatap manik matanya yang gelisah. Uang 50 juta yang kamu tarik tunai tanggal 10 bulan lalu. Kamu bilang ke aku itu untuk biaya rumah sakit ibumu yang operasi katarak. Aku sampai menangis terharu karena mengira kamu anak yang berbakti. Aku bahkan rela tidak makan enak demi mendukungmu. Aku mengambil jeda sejenak, menikmati kepanikan yang mulai merambat naik ke wajahnya. Tapi kemarin aku menelepon ibumu di kampung.
Beliau bilang matanya sehat-sehat saja. Jadi, Mas Reza yang terhormat, kemana uang 50 juta itu pergi? Reza membisu. Mulutnya ternganga tapi tak ada suara. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Jawab, bentakku keras, membuat gelas di tangannya bergetar hingga sedikit air kotor tumpah ke celana kain mahalnya. Itu. Reza tergagap, matanya melirik liar ke arah ayah yang masih duduk tenang memperhatikan kami. Biar aku bantu jawab, bisikku tajam. Tas Louis Vuitton edisi terbatas untuk Bella, kan? Tas yang dia pamerkan di Instagram story-nya dengan caption, hadiah dari mas pacar tersayang. Benar begitu? Reza menunduk dalam-dalam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling valid. Rasa sakit itu datang lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa muak yang luar biasa. Dia menggunakan nama ibunya sendiri, wanita yang melahirkannya, sebagai tameng untuk membiayai gaya hidup pelacurnya. Betapa rendahnya moral laki-laki ini. Minum, perintahku lagi, kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Telan rasa malumu bersama air kotor itu. Atau map biru ini berangkat ke kantor polisi. Dengan tangan gemetar hebat dan mata terpejam rapat, Reza akhirnya menempelkan gelas itu ke bibirnya. Dia meneguk cairan keruh itu. 1 teguk, 2 teguk. Dia terbatuk-batuk, wajahnya memerah menahan rasa mual, tapi dia memaksakan diri menelannya karena takut pada ancaman ayah. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang manajer regional yang angkuh, yang tadi sore masih berteriak lantang mengusirku, kini meminum air pel di kaki istrinya sendiri demi menyelamatkan diri. Sudah. Dia meletakkan gelas yang sudah setengah kosong itu dengan kasar, lalu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya. Air mata keluar dari sudut matanya karena tersedak. Puas kamu, Mel? Puas? Aku berdiri kembali, menatapnya dari ketinggian. Belum, Mas. Itu baru hidangan pembuka. Sekarang kita masuk ke menu utama. Aku kembali ke meja, mengambil tabletnya yang tadi kuletakkan di sana. Mari kita bicara soal angka. Karena kamu suka sekali bicara soal uang dan menghinaku miskin. Aku menyalakan layar tablet itu dan menunjukkan sebuah grafik yang sudah kubuat dari data curianku. Apartemen Greenview, unit 10B. Harga tunai 850 juta rupiah. Dibayar lunas dalam waktu 6 bulan. Hebat sekali. Gaji pokokmu hanya 25 juta sebulan. Kalau dikali 6 bulan, totalnya baru 150 juta. Itu pun kalau kamu tidak makan dan tidak bayar cicilan mobil. Aku berjalan mengelilinginya seperti hiu mengitari mangsa. Pertanyaannya, dari mana sisa 700 jutanya? Mas, apakah uang jatuh dari langit? Reza diam 1000 bahasa. Dia masih sibuk mengelap sisa air kotor di mulutnya dengan punggung tangan, tapi matanya memancarkan ketakutan murni. Serangan psikologis ini mulai meruntuhkan pertahanannya. Dia sadar, aku tidak hanya memegang bukti perselingkuhan, tapi aku memegang nyawanya. Proyek jembatan di Sidoarjo, ucap ayah tiba-tiba. Suaranya tenang tapi menggema di ruangan sunyi itu. Ayah menyebutkan salah satu proyek besar perusahaan. Laporanmu bilang ada kenaikan harga semen dan besi beton sebesar 30% karena kelangkaan barang. Saya menandatangani persetujuan tambahan anggaran itu karena saya percaya pada integritasmu. Ayah berdiri perlahan, lalu berjalan mendekati Reza. Sepatu kulit ayah berhenti tepat di depan wajah Reza. Tapi ternyata, tidak ada kelangkaan barang. Kan? Vendor yang kamu tunjuk itu milik temanmu sendiri. Kalian main mata. Kalian merampok uang saya. Ampun, Pak, saya hilaf. Reza mulai menangis. Tangisannya terdengar seperti rengekan anak kecil. Dia bersujud di kaki ayah, mencoba memegang ujung celana ayah. Saya terpaksa, Pak. Saya butuh uang untuk gaya hidup. Bella yang minta ini itu. Saya terjebak. Jangan salahkan wanitamu untuk kejahatan yang kau lakukan dengan sadar. Bentak ayah, menendang pelan tangan Reza agar menjauh. Laki-laki macam apa kau ini? Sudah maling, pengecut pula. Melempar kesalahan pada orang lain. Aku melihat Reza hancur. Bukan hancur secara fisik, tapi mentalnya sudah remuk redam.
Dia sudah tidak punya harga diri lagi. Dia sudah minum air pel, dia sudah bersujud-sujud, dia sudah mengakui kejahatannya. Dia telanjang bulat di hadapan kami. "Mas," panggilku pelan. Reza mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan sisa air kotor. "Tadi kamu bilang, kamu yang punya rumah ini, kan? Kamu bilang aku cuma numpang." Aku tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kepahitan. "Tahukah kamu, Mas? Setiap kali kamu pulang marah-marah karena pekerjaan, aku yang menelepon sekretarismu diam-diam untuk membantumu membereskan laporan. Setiap kali kamu dapat promosi, itu karena aku yang meminta ayah untuk tidak memecatmu karena kinerjamu yang sebenarnya biasa-biasa saja." Mata Reza membelalak lebar. "Apa? Jadi selama ini?" "Ya," jawabku tegas. "Kamu hanyalah boneka yang kuangkat derajatnya. Dan sekarang, aku bosan main boneka. Aku ingin membuangnya." Serangan psikologisku berhasil sempurna. Reza tidak hanya merasa bersalah atau takut, dia merasa dirinya tidak berarti. Seluruh pencapaian yang dia banggakan, jabatan, rumah, rasa hormat orang lain, ternyata hanyalah pemberian dari istri yang dia hina. Ego laki-lakinya hancur lebur menjadi debu. Dia terduduk lesu, tatapannya kosong menatap lantai. Dia bergumam sendiri seperti orang gila. "Semuanya bohong, semuanya palsu. Aku nggak punya apa-apa." Tepat saat suasana mencapai puncak ketegangannya, di mana Reza sudah hancur lebur secara mental, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari luar pagar. Klakson yang panjang dan tidak sabaran. Aku dan ayah saling berpandangan. Kami tahu siapa itu. Satu-satunya orang yang berani membunyikan klakson seberisik itu di depan rumah ini selain Reza. Suara gerbang otomatis terbuka, Reza lupa menguncinya tadi. Kemudian terdengar suara pintu mobil ditutup keras dan ketukan sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai carport. "Sayang, Mas Reza, kok gerbangnya nggak dikunci sih? Terus kenapa gelap-gelapan di depan?" Suara cempreng yang manja itu terdengar makin mendekat. Itu Bella. Pelakor itu datang ke kandang singa tanpa tahu bahwa singanya sudah bangun. Reza tersentak kaget, wajahnya yang tadi pasrah kini berubah menjadi panik luar biasa. Jangan masuk," gumamnya lirih. Aku tersenyum lebar pada ayah. Tamu kehormatan kedua sudah datang. Yah, pertunjukan babak kedua akan segera dimulai. Ayah kembali duduk di sofanya dengan tenang, menyilangkan kaki, siap menonton. Aku merapikan sedikit bajuku, bersiap menyambut wanita yang telah membantu suamiku menghancurkan rumah tanggaku. Pintu utama terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa serta aroma parfum mahal yang sangat menyengat, aroma yang sama dengan yang sering tertinggal di kemeja Reza. Bella berdiri di ambang pintu, siluetnya diterangi lampu taman. Dia mengenakan gaun malam merah menyala yang ketat, memamerkan lekuk tubuhnya, dengan beberapa tas belanjaan bermerek di tangan kanan dan kirinya. Wajahnya dipoles make up tebal, terlihat kontras dengan wajahku yang polos dan bengkak karena menangis. Awalnya, Bella tidak menyadari situasi di dalam ruangan. Matanya tertuju pada Reza yang masih terduduk di lantai membelakanginya. Dia mengira Reza sedang mencari sesuatu di bawah. "Mas Reza." "Ih, dipanggil kok nggak nyaut sih?" Celotehnya sambil melenggang masuk dengan percaya diri, sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak memecah keheningan mencekam ruangan itu. "Lihat nih, aku baru beli sepatu yang kita lihat kemarin. Bagus banget loh, Mas. Nanti kamu ganti ya uangnya, kartu kreditku limit." Kalimatnya terhenti seketika saat matanya menangkap sosok lain di ruangan itu. Dia melihatku berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. Lalu matanya beralih ke sofa, melihat sosok pria parubaya berwibawa, ayah, dan dua pengawal berbadan tegap di belakangnya. Bella terdiam sejenak, lalu tatapannya kembali padaku dengan sorot meremehkan. Dia belum sadar. Dia pikir ini hanyalah drama rumah tangga biasa di mana dia berada di atas angin. "Loh? Masih di sini, Mbak?" tanyanya padaku dengan nada sinis yang dibuat-buat. Dia meletakkan tas-tas belanjaannya di atas meja konsol, meja milikku, dengan seenaknya. "Kirain udah angkat kaki. Kan Mas Reza udah bilang, dia udah muak sama kamu. Nggak punya harga diri banget sih masih nemplok di sini." Darahku berdesir panas mendengar ucapannya, tapi aku menahannya.
Biarkan dia terbang tinggi dulu sebelum kujatuhkan sekeras-kerasnya. Reza menoleh ke arah Bella dengan wajah pucat pasi, menggelengkan kepalanya panik. Bella, diam, pulang sana, bisiknya serak. Bella mengerutkan kening, bingung melihat kondisi Reza yang berantakan dan basah. Mas, kamu kenapa? Kok duduk di lantai? Terus itu, bau apa sih? Kayak bau comberan. Dia menutup hidungnya dengan tangan yang dihiasi gelang emas. Gelang yang kubeli juga tapi dia curi struknya. Siapa bapak tua ini, Mas? Bella menunjuk ayah dengan dagunya, sangat tidak sopan. Keluarga istrimu ya? Pantesan kampungan, dateng rombongan bawa preman segala. Tutup mulutmu, Bella, teriak Reza tiba-tiba, suaranya pecah karena histeria. Jangan bicara sembarangan. Itu Pak Damar. Bella terdiam, mencoba mengingat nama itu. Pak Damar? Damar siapa? Bos kamu? Yang punya perusahaan? Reza mengangguk lemah, kepalanya tertunduk dalam. Wajah Bella berubah sedikit, ada kecemasan di sana, tapi kesombongannya masih mendominasi. Dia segera mengubah sikap tubuhnya menjadi lebih anggun, mencoba memikat. Oh, Pak Damar. Bella tersenyum genit, mencoba mendekat ke arah sofa. Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya Bella, rekan kerja Mas Reza. Saya kesini cuma mau memeras suami saya lagi, potongku tajam. Bella berbalik menatapku, matanya mendelik. Heh, jaga mulutmu ya. Aku sama Mas Reza itu saling mencinta. Nggak kayak kamu, istri nggak guna yang cuma bisa habisin duit suami. Mas Reza cerita semuanya kok. Kamu itu malas, dekil, nggak bisa ngapa-ngapain. Cukup. Kesabaranku habis. Sudah waktunya fakta berbicara. Aku mengambil map biru yang tergeletak di meja, dan melemparkannya tepat ke arah kaki Bella. Map itu terbuka, isinya berhamburan sedikit keluar. Baca, perintahku. Bella menatap map itu dengan jijik. Apaan sih ini? Sampah? Itu bukti bahwa hidup mewahmu selama ini dibiayai oleh uang curian, Nona Bella, ujarku dingin. Dan bukti bahwa pria yang kamu banggakan itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Bella mendengus, tapi rasa penasaran membuatnya memungut salah satu kertas yang tercecer. Itu adalah salinan sertifikat rumah. Matanya menyusuri tulisan di kertas itu. Sertifikat hak milik nomor 10.293 pemegang hak, Melinda Wijaya. Dahi Bella berkerut. Melinda Wijaya? Siapa Wijaya? Nama kamu kan cuma Melinda. Nama belakangku Wijaya, jawabku sambil melangkah maju. Putri tunggal dari Damar Wijaya, pria yang baru saja kau sebut, bapak tua kampungan, itu. Wajah Bella memucat seketika. Dia menatap ayah, lalu menatapku. Kemiripan wajah kami memang ada, tapi selama ini tertutup oleh penampilanku yang sederhana. Nggak mungkin. Desis Bella. Dia beralih menatap Reza. Mas, ini bohong kan? Kamu bilang dia anak petani miskin. Kamu bilang rumah ini punya kamu. Reza tidak menjawab. Dia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Reaksi Reza adalah konfirmasi paling valid bagi Bella. Dan coba lihat kertas yang lain. Lanjutku, menunjuk lembaran mutasi rekening yang juga berserakan. Lihat dari mana uang yang dipakai Reza untuk membelikanmu apartemen dan tas-tas mahal itu. Itu bukan uang gajinya. Itu uang hasil korupsi dana proyek perusahaan ayahku. Tangan Bella mulai gemetar saat membaca rincian transfer itu. Angka-angka yang selama ini dia nikmati ternyata adalah jejak kriminal. Kamu pikir Reza kaya? Aku tertawa mengejek. Tanpa fasilitas dari ayahku, Reza itu cuma karyawan biasa yang gajinya bahkan gak cukup buat bayar cicilan kartu kreditmu sebulan. Mobil yang dia pakai, itu aset kantor. Rumah ini, punya aku. Uang di rekeningnya, itu uang curian yang sekarang akan disita polisi. Polisi? Bella mundur selangkah, hak sepatunya nyaris membuatnya tergelincir. Tas-tas belanjaannya jatuh ke lantai. Ya, polisi, sahut ayah tenang. Ayah mengangkat ponselnya yang menyala. Tim legal saya sudah dalam perjalanan ke sini bersama unit reserse ekonomi.
Mereka sangat tertarik dengan file, laporan keuangan bayangan, yang ditemukan Melinda. Ayah menatap Bella dengan tatapan yang membuat siapapun merasa kecil. Dan kamu, Nona Bella. Namamu tercatat sebagai penerima aliran dana haram tersebut secara aktif. Dalam hukum, itu namanya tindak pidana pencucian uang. Ancamannya bisa sampai 15 tahun penjara. Apa? Pekik Bella histeris. Enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Mas Reza yang kasih. Saya cuma terima. Dia berlari menerjang Reza, memukuli bahu pria itu dengan tas tangannya. Mas, kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan itu bakal jadi milik kamu. Ternyata kamu cuma maling. Kamu mau nyeret aku ke penjara, hah? Pemandangan itu sungguh ironis. Pasangan yang saling memuja di atas penderitaanku kini saling mencabik satu sama lain. Reza mencoba menangkis pukulan Bella. Bel, dengerin dulu, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Teriak Bella, air matanya melunturkan maskaranya hingga wajahnya tampak mengerikan. Gara-gara kamu aku bakal dipenjara. Brengsek. Miskin. Penipu. Bella berbalik ke arahku, tiba-tiba bersimpuh di kakiku. Perubahan sikapnya begitu cepat seperti ular berganti kulit. Dia memeluk kakiku. Mbak Melinda. Mbak yang cantik, yang baik tolong saya mbak. Saya nggak tahu apa-apa. Saya ditipu sama buaya ini. Saya cuma korban, mbak. Tolong jangan laporin saya ke polisi. Saya balikin semua barang-barangnya. Tas, sepatu, apartemen, ambil aja semua mbak. Aku menatap wanita yang tadi menghinaku dekil dan tak berguna. Kini dia mengemis di kakiku, bersedia menyerahkan segalanya demi kebebasan. Kamu bilang aku dekil? Tanyaku pelan. Enggak mbak. Mbak Melinda cantik banget. Anggun, berkelas. Saya yang buta? Jawabnya cepat, penuh kepalsuan. Aku menendang pelan kakinya agar melepaskan cengkeramannya dari gaunku. Jauhkan tangan kotormu. Aku tidak butuh pujian palsu dari wanita murahan. Aku beralih menatap Reza yang kini menatap pertengkaran itu dengan pandangan kosong. Lihat, Mas, inilah wanita yang kamu banggakan. Wanita yang kamu bela mati-matian sampai mengusir istrimu sendiri. Begitu tahu kamu miskin dan mau dipenjara, dia langsung menginjak kepalamu. Reza menatap Bella dengan tatapan terluka. Bel, aku sudah korbankan semuanya buat kamu. Siapa suruh kamu bodoh? Bentak Bella. Ayah berdiri, merapikan jasnya. Cukup dramanya. Polisi sudah sampai di depan komplek. Siapkan diri kalian. Kata-kata ayah bagaikan vonis mati. Bella meraung keras, menangis histeris di lantai. Reza hanya terdiam, jiwanya seolah sudah pergi meninggalkan raganya. Aku menarik napas panjang, merasakan udara malam yang masuk terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Beban berat yang menindih dadaku selama berbulan-bulan terangkat seketika. Fakta sudah terungkap. Kebohongan sudah hancur. Dan dua orang yang menyakitiku kini sedang menuai badai yang mereka tabur sendiri. Namun, ini belum selesai. Masih ada satu babak lagi. Babak di mana seluruh dunia harus tahu siapa mereka sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan mereka hancur dalam diam. Tetangga, keluarga besar, semua orang harus menyaksikan kejatuhan ini. Aku berjalan menuju jendela depan, menyingkap tirai. Di luar sana, lampu strobo biru dari mobil polisi mulai terlihat berkedip-kedip mendekat, memecah kegelapan malam. Tetangga mulai keluar rumah karena penasaran. Bersiaplah, Mas, bisikku tanpa menoleh. Panggung terakhirmu sudah siap. Cahaya biru dan merah berputar-putar liar di dinding ruang tamu kami, menembus tirai jendela yang tersingkap. Suara sirine yang meraung-raung tadi kini telah mati, digantikan oleh suara debaman pintu mobil dan langkah kaki sepatu bot yang berat menapaki jalanan paving block. Suara radio komunikasi polisi terdengar kresek-kresek, memecah keheningan malam di kompleks perumahan elit ini. Aku melihat jam dinding. Pukul 9 malam. Waktu di mana biasanya tetangga-tetangga yang kepo sedang bersantai di teras atau menonton televisi. Dan benar saja, suara keributan di depan rumah kami memancing mereka keluar seperti semut yang mencium gula. Silakan masuk, Pak. Suara ayah terdengar tenang,
mempersilakan petugas masuk. 4 orang polisi berseragam lengkap dan 2 orang berpakaian preman, yang kuduga reserse, melangkah masuk ke dalam rumah. Di belakang mereka, tim legal perusahaan ayah, Pak Haryo, juga ikut masuk sambil membawa map tebal berisi bukti audit forensik. Reza yang masih terduduk di lantai, tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Tubuhnya gemetar hebat. Sementara Bella, wanita yang tadi begitu garang, kini meringkuk di sudut sofa sambil memeluk tas-tas belanjaannya erat-erat, seolah tas-tas itu bisa melindunginya dari hukum. "Selamat malam, Pak Damar," sapa pemimpin tim polisi itu dengan hormat, menyalami ayah. "Sesuai laporan Bapak, kami sudah membawa surat penahanan untuk Saudara Reza Pratama dan Saudari Bella Saphira atas dugaan penggelapan dana korporasi dan pencucian uang." Mendengar namanya disebut lengkap dengan pasal kejahatannya, Bella menjerit histeris. "Enggak, Pak polisi salah orang. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma pacarnya. Reza yang lakuin semuanya." Polisi itu tidak peduli. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. 2 petugas wanita maju mendekati Bella, sementara 2 petugas pria mendekati Reza. "Saudara Reza Pratama," ucap polisi itu tegas sambil mengeluarkan borgol besi yang berkilau dingin. "Anda kami tahan atas bukti-bukti yang sudah kami terima. Anda punya hak untuk diam, tapi segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan." Reza tidak melawan. Dia pasrah saat kedua tangannya ditarik ke belakang punggung. Bunyi klik dari borgol itu terdengar begitu nyaring di telingaku, lebih merdu dari lagu apapun yang pernah kudengar. Pria yang tangan itu pernah menampar pipiku, tangan yang pernah menunjuk wajahku dengan kasar, kini terikat tak berdaya. "Melinda." Reza menatapku dengan mata merah berair saat dia ditarik berdiri. "Tolong aku, Mel. Aku suamimu. Jangan biarkan mereka bawa aku." Aku membalas tatapannya dengan dingin. "Kamu bukan suamiku lagi, Mas. Kamu hanyalah tersangka. Nikmati malam pertamamu di sel." Kudengar kasurnya jauh lebih keras daripada sofa yang kamu hina di rumah ini. Sementara itu, Bella meronta-ronta saat hendak diborgol. Lepasin gue. Gue punya backing. Gue laporin kalian semua." Dia menendang-nendang udara, gaun merahnya tersingkap tidak sopan, make-upnya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. "Bawa mereka keluar," perintah ayah. Prosesi penangkapan itu berlanjut keluar rumah. Dan disinilah panggung sesungguhnya dimulai. Saat pintu depan dibuka lebar, aku melihat puluhan tetangga sudah berkumpul di depan pagar. Ada Bu RT yang memang terkenal biang gosip, ada Pak Herman tetangga sebelah yang sering dipameri mobil baru oleh Reza, dan banyak lagi wajah-wajah familiar yang selama ini memandangku sebelah mata karena hasutan Reza. Reza dan Bella digiring keluar seperti pesakitan. Cahaya lampu sorot mobil polisi menyorot wajah mereka, membuat mereka menunduk malu. Bisik-bisik tetangga seketika berubah menjadi dengungan keras. "Loh, itu Pak Reza kan? Kok diborgol? Ih, itu siapa perempuannya? Bukan istrinya kan? Bukannya istrinya Bu Melinda yang sederhana itu? Pelakor itu. Wah, gila, dibawa polisi dua-duanya. Kasus apa ya? Korupsi kayaknya, tuh lihat mobil polisi ekonominya." Reza yang biasanya selalu menegakkan kepala saat berjalan melewati tetangga, memamerkan jam tangan atau sepatu barunya, kini menyembunyikan wajahnya di balik bahu polisi. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia yang selalu membangun citra sebagai eksekutif muda sukses dan kaya raya, kini dipertontonkan sebagai kriminal. Tiba-tiba, Bella berteriak ke arah kerumunan, mencoba mencari simpati. "Tolong, saya difitnah. Istrinya itu yang jahat. Dia menjebak kami." Namun, tak ada yang peduli. Justru cemoohan yang dia dapat. "Halah, dasar pelakor. Udah ngerusak rumah tangga orang, maling pula?" Teriak salah satu ibu-ibu kompleks yang tampaknya juga muak dengan gaya hidup Bella yang sering dipamerkan di media sosial. Aku melangkah keluar teras, berdiri di samping ayah, disusul Baysari di belakangku. Semua mata tetangga kini tertuju padaku. Mereka melihatku yang berdiri tegak, bersih, dan berwibawa di samping pemilik Damar Group. Tidak ada lagi Melinda yang menunduk malu. "Bu Melinda," panggil Bu RT dari balik pagar.
Ini ada apa, Bu? Kok Pak Reza ditangkap? Aku tersenyum tipis, suara lantangku memecah kasak-kusuk itu. Maaf sudah mengganggu istirahat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Polisi hanya sedang mengamankan pencuri yang menyusup di perusahaan ayah saya. Ayah? Pak Herman ternganga. Maksudnya, Pak tua yang necis itu ayahnya Bu Melinda. Perkenalkan, kataku sambil menunjuk ayah. Ini Pak Damar Wijaya, pemilik perusahaan tempat Mas Reza bekerja, sekaligus ayah kandung saya. Gelombang kejut melanda kerumunan itu. Mulut mereka menganga lebar. Selama ini Reza selalu membual bahwa akulah yang beruntung dinikahi olehnya, bahwa akulah yang berasal dari keluarga miskin. Ternyata, kebenarannya terbalik 180 derajat. Ya ampun, jadi selama ini Pak Reza itu sombong amat padahal cuma numpang hidup sama anak bosnya. Wah, bener-bener nggak tahu diri tuh laki. Hukuman sosial itu jauh lebih kejam daripada hukuman penjara. Reza mendengar semua itu. Telinganya pasti panas mendengar tetangga yang dulu memujinya kini meludahinya dengan kata-kata. Belum selesai penderitaan Reza, sebuah truk derek, towing, mundur perlahan masuk ke carport. Petugas leasing turun dan langsung mengaitkan rantai ke bumper mobil SUV mewah kebanggaan Reza. Mobil yang dia klaim sudah lunas tapi ternyata dibeli pakai uang perusahaan. Tunggu. Jangan mobilku. Reza berteriak histeris saat melihat mobil kesayangannya ditarik. Itu adalah simbol terakhir harga dirinya. Itu mobilku. Jangan diambil. Itu aset perusahaan yang Anda gelapkan. Pak, jawab Pak Haryo, pengacara ayah, dengan dingin. Dan bukan hanya mobil. Besok tim kami akan menyita isi apartemen yang Anda berikan pada selingkuhan Anda. Mobil mewah itu perlahan terangkat, ditarik menjauh dari garasi rumah yang bukan miliknya. Reza menangis meraung-raung seperti anak kecil yang mainannya diambil paksa. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. Polisi mulai mendorong Reza masuk ke dalam mobil patroli. Sebelum pintu ditutup, aku berjalan mendekat. Petugas memberiku waktu sebentar. Aku menatap wajah Reza dari balik kaca jendela mobil yang setengah terbuka. Mas, panggilku pelan. Reza menatapku, matanya penuh penyesalan. Mel, maafin aku hilaf, tolong cabut laporannya. Mel, aku janji bakal jadi budak kamu seumur hidup. Tolong. Aku menggeleng pelan. Ingat kata-katamu tadi sore. Mas, kemasi barang-barangmu, tak ada yang butuh kau di rumah ini. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Sekarang, kamulah yang pergi. Tanpa membawa sehelai benang pun dari apa yang kamu kira milikmu. Nikmatilah hidup barumu di penjara. Melinda, teriaknya putus asa. Aku mundur dan memberi isyarat pada polisi. Kaca jendela dinaikkan, menulikan teriakan Reza. Mobil patroli itu perlahan melaju, membawa pergi sampah yang selama 5 tahun ini mengotori hidupku. Di belakangnya, mobil patroli kedua membawa Bella yang masih terus memaki-maki nasibnya. Kerumunan tetangga belum bubar. Mereka menatapku dengan pandangan baru. Pandangan segan, hormat, dan mungkin sedikit takut. Aku mengangguk sopan pada mereka, lalu berbalik badan. Ayo masuk. Yah, ajakku. Kita butuh teh hangat. Ayo, nak, jawab ayah sambil merangkul bahuku bangga. Pertunjukan sudah selesai. Saatnya bersih-bersih rumah. Bi Sari menutup pintu gerbang yang kokoh itu, memisahkan kami dari hiruk-pikuk di luar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah besar ini terasa benar-benar milikku. Hening, damai, dan bersih dari pengkhianatan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang begitu manis. Malam ini, aku akan tidur nyenyak tanpa perlu menunggu suami yang tak kunjung pulang. 6 bulan kemudian, suara hak sepatu stiletoku beradu berirama dengan lantai marmer lobi gedung Damar Tower. Para karyawan yang berpapasan denganku menunduk hormat, menyapa dengan senyum sopan. Selamat pagi, Bu Melinda. Pagi, Bu Direktur. Aku membalas sapaan mereka dengan anggukan dan senyum ramah. Penampilanku kini jauh berbeda dari 6 bulan lalu. Daster lusuh dan rambut acak-acakan sudah berganti dengan setelan blazer rancangan desainer ternama, rambutku tertata rapi dengan potongan bob yang segar, dan wajahku bersinar karena perawatan rutin,
Dan tentu saja, karena kebahagiaan batin. Aku bukan lagi Melinda si ibu rumah tangga yang tertekan. Aku adalah Melinda Wijaya, Direktur Operasional Damar Group. Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Aku mengambil alih posisi yang seharusnya menjadi hakku, posisi yang dulu diduduki Reza dengan cara curang. Sesampainya di ruanganku yang luas di lantai 40, aku duduk di kursi kebesaranku. Pemandangan kota Jakarta terhampar di balik kaca jendela besar. Di atas mejaku, sebuah amplop coklat dari Pengadilan Agama baru saja tiba. Aku membukanya. Akta cerai. Akhirnya, palu hakim telah diketuk. Statusku resmi kembali menjadi lajang. Tidak ada lagi nama Reza Pratama yang terikat di belakang namaku. Rasanya begitu lega, seolah rantai besi seberat 1 ton baru saja dilepas dari kakiku. Aku meletakkan akta itu di laci, lalu menyalakan tablet kerjaku. Tablet baru, bukan tablet bekas Reza yang penuh dosa itu. Sebuah notifikasi berita muncul di layar. Headline, mantan eksekutif muda divonis 8 tahun penjara atas kasus korupsi korporasi. Aku mengklik berita itu. Ada foto Reza di sana. Dia memakai rompi oranye tahanan, kepalanya pelontos, dan wajahnya tirus tak terawat. Berita itu menyebutkan bahwa Reza terbukti menggelapkan dana sebesar 5 miliar rupiah selama 2 tahun bekerja. Selain hukuman penjara, dia juga didenda dan diwajibkan mengembalikan kerugian negara, yang artinya dia bangkrut total. Aset-asetnya disita, dan dia memiliki utang menumpuk. Berita di bawahnya menyebutkan tentang Bella. Dia divonis 4 tahun penjara sebagai penadah dan penerima dana pencucian uang. Ironisnya, di persidangan mereka saling menyerang. Reza menyalahkan Bella yang hedon, Bella menyalahkan Reza yang mengaku kaya. Pasangan yang dulu saling memanggil, sayang, itu berakhir menjadi musuh bebuyutan di balik jeruji besi. Tok tok tok. Masuk. Jawabku. Pintu terbuka. Sekretarisku, Nina, masuk dengan wajah agak ragu. Maaf Bu Melinda, ada tamu di lobi yang memaksa ingin bertemu. Katanya mantan mertua ibu. Aku terdiam sejenak. Ibu Reza. Wanita tua yang dulu selalu membanding-bandingkanku dengan menantu tetangganya yang lebih sukses. Wanita yang selalu menyindirku mandul dan pembawa sial karena Reza tak kunjung kaya raya, padahal anaknya sendiri yang korupsi. Suruh keamanan mengusirnya? Tanya Nina, melihat reaksiku yang diam. Tidak, jawabku tenang. Biarkan dia naik. Aku ingin mendengarnya. 5 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka lagi. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh masuk. Dulu dia selalu tampil necis dengan perhiasan emas berlebihan setiap kali mengunjungi kami, emas yang dibeli dari uang haram Reza. Sekarang, emas-emas itu sudah tidak ada. Mungkin sudah dijual untuk biaya pengacara atau disita polisi. Wajahnya tampak tua dan lelah. Begitu melihatku duduk di kursi direktur yang megah, matanya membelalak tak percaya. Dia memandangi sekeliling ruangan mewah itu dengan mulut menganga. Melinda? Suaranya serak. Ada perlu apa, Bu? Tanyaku datar, tidak berdiri dari kursiku. Tidak ada lagi panggilan, Ibu, dengan nada hormat. Cukup, Bu, sebagai formalitas. Wanita itu tiba-tiba menangis dan menjatuhkan dirinya di lantai, bersimpuh di depan meja kerjaku. Melinda, tolongin Reza. Nak, tolongin Ibu. Reza sengsara di penjara. Dia dipukulin teman satu selnya setiap hari. Dia kurus, dia sakit-sakitan. Aku menatapnya tanpa emosi. Itu bukan urusan saya lagi. Kamu kan pernah jadi istrinya. Kamu kaya raya, Mel. Ayahmu orang hebat. Pasti mudah buat kalian keluarin Reza, atau seenggaknya ringanin hukumannya. Ibu mohon. Ibu nggak punya siapa-siapa lagi. Rumah ibu di kampung juga mau disita bank, karena ternyata dijadikan jaminan utang sama Reza. Aku mendengus. Ternyata Reza bukan hanya menipuku, tapi juga mengorbankan ibunya sendiri. Bu, potongku tegas. Dulu saat Reza mengusirku malam-malam, saat dia melempar piring ke kakiku, di mana Ibu? Saat aku menelepon Ibu mengadu Reza selingkuh. Ibu bilang apa? Ibu bilang, wajar laki-laki sukses cari hiburan, kamu sebagai istri harus introspeksi diri. Ingat? Wanita itu terdiam,
wajahnya pucat. Sekarang Reza sedang menuai apa yang dia tanam. Dan ibu juga sedang menuai hasil didikan ibu yang memanjakan anak laki-laki sampai dia tidak tahu mana yang benar dan salah. Saya tidak akan membantu sepeser pun. Uang saya terlalu bersih untuk menebus penjahat. Aku menekan tombol interkom di mejaku. Nina, panggil keamanan. Tamu saya sudah selesai. Melinda, kamu tega. Anak durhaka, teriaknya saat dua petugas keamanan menyeretnya keluar. Saya bukan anak ibu, jawabku dingin sebelum pintu tertutup, memutus suara teriakan itu. Hening kembali. Aku menarik napas lega. Halaman terakhir dari masa laluku sudah resmi ditutup. Tidak ada lagi utang rasa, tidak ada lagi belas kasihan yang salah tempat. Sore harinya, aku pergi makan malam dengan ayah di sebuah restoran fine dining di atap gedung pencakar langit. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan, seindah perasaanku saat ini. Bagaimana presentasi proyek barumu tadi? Tanya ayah sambil memotong steaknya. Lancar, yah. Investor setuju menanam modal 200 miliar. Mereka suka konsep yang aku tawarkan, jawabku bangga. Ayah tersenyum, senyum tulus seorang ayah yang melihat putrinya bangkit dari keterpurukan. Ayah bangga padamu, Mel. Kamu membuktikan bahwa kamu bukan wanita lemah. Kamu mewarisi darah bisnis ayah. Aku meletakkan garpu, menatap ayah lekat. Terima kasih, Yah. Sudah datang malam itu. Kalau ayah tidak datang, mungkin aku masih menangis di lantai. Kamu yang memanggil ayah, koreksi ayah. Keberanianmu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Ayah cuma katalisatornya. Ayah mengangkat gelas wine-nya. Untuk apa kita bersulang malam ini? Aku mengangkat gelasku, mendentingkannya pelan dengan gelas ayah. Suara denting kaca yang jernih itu terdengar jauh lebih indah daripada suara piring pecah 6 bulan lalu. Untuk hidup baru, ucapku mantap, mataku berbinar menatap cakrawala. Untuk Melinda yang tidak lagi menunduk. Dan untuk karma yang bekerja tepat waktu. Kami menyesap minuman kami dengan nikmat. Di bawah sana, di suatu tempat di balik jeruji besi yang dingin, Reza mungkin sedang meratapi nasibnya sambil memakan nasi cadong yang keras. Sementara di sini, aku menikmati daging steak terbaik sambil merancang masa depan yang cerah. Dunia akhirnya kembali pada poros keadilannya. Dan aku, Melinda Wijaya, akhirnya benar-benar pulang ke rumahku, ke dalam diriku sendiri yang utuh dan kuat.